Jabang bayi Indonesia tidak akan pernah lahir tanpa perjuangan luhur nan suci yang dipelopori oleh pemuda. Ya, lebih tepatnya lagi revolusi pemuda. Yang muda tak hanya berada di garis depan yang menghela maju, tapi juga di belakang menjadi pendorong. Gemuruh revolusi itu ditemukan jejaknya melalui derap langkah organisasi kepemudaan, seperti Gerakan Pemuda Marhain, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Rakyat, Pemuda Ansor, dan organisasi kepemudaan lainnya. Indonesia dianggit oleh sekelompok pemuda yang mencita-citakan dan mengimpikan Indonesia merdeka. Ya, Soekarno pada waktu itu berusia 25 tahun tatkala mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan harapan Indonesia merdeka segera terwujud. Usaha pemenuhan dan pelunasan janji kemerdekaan mendapat tantangan melalui agresi militer 1 dan 2. Angkatan mudalah yang berjibaku mempertahankan Indonesia dengan slogan "Sekali merdeka, tetap merdeka". Perang gerilya disusun untuk mematahkan perlawanan Belanda dan sekutu. Jenderal Sudirman adalah tokoh sentral dalam perang gerilya yang menginginkan Indonesia merdeka 100% dan pantang berdiplomasi. Ia berusia 33 tahun saat memimpin perang gerilya yang monumental itu. Kiprah santri dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah melalui resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Rois Akbar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menginisiasi perlawanan radikal pada 10 November 1945 atau lebih dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sudah menjadi kodrat dan titah nasib negeri ini bahwa pemuda Indonesia di awal abad 21 dipercaya masyarakat menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Ganjar Pranowo misalnya, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, pria lulusan Fakultas Hukum UGM ini fokus pada peningkatan pelayanan publik di Jawa Tengah. Hingga Jawa Tengah mendapatkan penghargaan provinsi yang memberikan pelayanan publik terbaik. Di Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil terpilih sebagai wali kota Bandung pada 16 September 2013 lalu. Setelah mengemban amanat itu, ia bergegas membenahi Bandung yang membuahkan hasil Bandung menjadi kota dengan sistem birokrasi paling baik se-Indonesia. Banyuwangi yang dipimpin oleh Aswar Anas mendapatkan 9 penghargaan Pangripta Nusantara 2014 sebagai kota dengan perencanaan pembangunan terbaik se-Indonesia dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang online. Cerita sukses pemimpin muda di daerah tersebut menandakan arti penting bahwa lokomotif perubahan memang selayaknya dipanggul oleh anak muda. Tanggal 27 Juli 2015, Emil Elestianto dan Muhammad Nur Arifin resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek. Momen itu sekaligus menjadi babak baru sejarah Kabupaten Trenggalek. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya Trenggalek memiliki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari kaum muda, sekaligus menjadi pasangan calon kepala daerah termuda se-Indonesia. Muda dan kaya talenta. Kalimat ini sungguh tepat untuk menggambarkan pasangan bupati dan wakil bupati nomor 2 ini. Emil Elestianto atau yang akrab disapa Mas Emil ini asli Wonggale. Mas Emil sukses berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di usianya yang masih muda yakni 22 tahun, Mas Emil berhasil menuntaskan jenjang doktoralnya di Jepang dengan menekuni studi ilmu ekonomi pembangunan. Dari latar belakang pendidikan ini, tidak diragukan lagi bahwa Mas Emil adalah sosok muda yang mengetahui secara cermat permasalahan pembangunan ekonomi desa yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah pusat. Dari sisi genealogis atau nasab keturunan, Mas Emil adalah cucu dari Haji Muhammad Dardak, seorang Kiai Nahdlatul Ulama dan Imam Masjid Agung Trenggalek.
Dalam sisi manajerial pemerintahan, Mas Emil mendapat asuhan langsung dari bapaknya, yakni Insinyur Hermanto Dardak, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang menjabat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Tidak mengherankan, di usia mudanya Mas Emil dipercaya memegang jabatan dan kedudukan strategis baik di tingkatan nasional maupun internasional. Di Kementerian Keuangan, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Infrastruktur dalam skala internasional. Mas Emil juga dipercaya oleh Bank Dunia sebagai Direktur Utama PT Indonesia Infrastructure Finance, sebuah lembaga dunia yang diprakarsai oleh Bank Dunia dan ASEAN Development Bank. Di balik karirnya yang gemilang, Mas Emil juga piawai bermain musik dan sempat merambah ke industri musik tanah air sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu. Dari rentetan pengalaman tersebut, Mas Emil berketetapan hati untuk mengabdikan apa yang ia peroleh untuk kemajuan Trenggalek. Sementara sang calon wakil bupati Muhammad Nur Arifin atau yang biasa disapa Mas Ipin ini merupakan sosok muda yang telah malang melintang di dunia entrepreneur di usia mudanya. Pemuda kelahiran Surabaya 7 April 1990 ini memulai karirnya sebagai vokalis grup band berjuluk Marshmello. Sepeninggalan ayahnya, Mas Ipin kemudian banting setir terjun sebagai penerus perusahaan panci berlabel Cipta Karya Abadi milik keluarganya. Dengan sepenuh hati, Mas Ipin mencurahkan sepenuh daya untuk membesarkan perusahaan tersebut hingga pada tingkat mapan dan berkelanjutan. Hingga saat ini perusahaan panci tersebut mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Mas Ipin juga aktif mendorong kemajuan kewirausahaan di Trenggalek melalui program Ekonomi Rakyat Trenggalek Menyemai Tunas atau Trengginas dan organisasi Himpunan Pengusaha Santri Indonesia atau HIPSI. Kerja keras yang dilakoni Mas Ipin adalah hasil didikan mendiang ayahnya, Pak Mugianto, yang sebelum menjadi pengusaha, beliau bekerja sebagai penarik becak. Mas Ipin meyakini ketika menjadi pimpinan perusahaan, ia hanya membawa kemanfaatan untuk belasan ribu karyawannya. Namun, apabila ia menjadi wakil kepala daerah, kesejahteraan daerah akan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat di Trenggalek. Ada pepatah di balik kesuksesan laki-laki tersembunyi kekuatan lembut perempuan. Salamnya Arumi Baksin dan Novita Hardini adalah sosok yang menjadi kekuatan tersembunyi bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Trenggalek ini. Arumi yang dikenal sebagai artis top ibu kota, sejak 2 tahun lalu ia dengan rela menanggalkan gemerlap selebritasnya yang selama ini ia sandang. Ini dilakukan Arumi untuk memenuhi panggilan hati dan berbakti pada suami tercinta yang tengah berjuang di tanah leluhurnya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Novita Hardini. Ia juga berperan penting dalam mendorong suaminya Muhammad Nur Arifin mendarma baktikan dirinya untuk kemajuan Trenggalek. Wanita 24 tahun ini pernah berprofesi sebagai news anchor televisi berita dan juga aktif di dunia modeling. Dua sosok wanita hebat inilah yang mampu menjadi tungku pembakar semangat bagi Mas Emil dan Mas Ipin. Dalam usaha mengabdikan diri untuk kemajuan Trenggalek, Mas Emil dan Mas Ipin bertekad memajukan perekonomian, pertanian, perikanan, dan UMKM Trenggalek.
Mendorong kemajuan daerah dengan menggalakkan program pembangunan infrastruktur yang berkualitas dimulai dari pedesaan, mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan program padat karya. Semua ini dimulai dalam pelayanan masyarakat yang prima, birokrasi yang transparan dan berbasis e-government untuk menjadi prioritas bagi pasangan calon pemimpin muda ini. Trenggalek membutuhkan pemimpin baru yang siap menghadapi persaingan di tataran nasional maupun internasional. Dengan komitmen pemimpin bersih akan menghasilkan pemerintahan yang sehat dan menjadikan Trenggalek daerah yang makmur secara ekonomi. Cita-cita luhur itu tidak akan terlaksana tanpa keikutsertaan warga Trenggalek untuk mewujudkannya. Mari berjuang bersama pasangan pemimpin Trenggalek, Emil Elestianto dan Muhammad Nur Arifin. Salam damai. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Salam damai. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Pilih nomor 2, coblos batiknya. Coblos nomor 2, coblos batiknya.